Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang. Jumpa lagi di Selayang Pandang Channel. Senang sekali hari ini kembali saya bisa membuat video untuk sahabat Selayang Pandang. Hari ini kembali di sharing ini untuk pasangan-pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Simak terus videonya. Ini diperuntukkan bagi pasangan-pasangan yang ingin melakukan pernikahan atau ke jenjang yang lebih serius. Jadi bisa dilihat ya pasangannya seperti apa. Nah, ini perlu dipertimbangkan apakah ini perlu diteruskan atau tegas kita hentikan sebelum menuju ke jenjang yang berikutnya. Saya sudah mencatat hal-hal ini, yaitu kecanduan hal-hal yang buruk. Kecanduan hal-hal yang buruk ini bisa narkoba, bisa minuman beralkohol, berjudi, atau bahkan kecanduan untuk berbelanja. Ini kalau kecanduan ini adalah sesuatu yang berlebihan ya. Belanja, kecanduan belanja, atau bahkan mungkin makanan. Nah, kalau misalnya ini dalam taraf yang levelnya masih bisa diperbaiki, mungkin bisa ada kemungkinan untuk memperbaiki pasangan sebelum kita melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Tetapi kalau misalnya ini sudah parah, misalnya narkoba sampai kecanduan, kemudian alkohol, minuman keras, ini akan sangat berpengaruh sekali untuk kelangsungan kehidupan keluarga selanjutnya, karena nantinya akan ada anak dan kita akan berinteraksi terus menerus. Ini akan sangat pengaruh sekali apabila kecanduan-kecanduan ini belum bisa diatasi sebelum pernikahan. Kemudian yang kedua adalah sering melakukan kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal. Ini mungkin tidak masuk akal atau di luar nalar ya. Kadang-kadang ada pasangan yang masih dalam penjajakan pacaran atau masih penjajakan saja, ini ada yang sudah main tangan. Dan ini saya tahu persis ya, ada yang seperti itu, melakukan kekerasan fisik. Nah, ini belum kejadian kita menikah menjadi miliknya seutuhnya, tetapi dia sudah berani, ini masih milik orang tua ya, dia sudah berani melakukan kekerasan fisik, entah menampar, memukul, dan lain sebagainya. Sebaiknya ini dipertimbangkan untuk ditinggalkan, jangan diteruskan hubungan, karena ini sangat-sangat belum menjadi miliknya. Ini sudah berani memukul, apalagi nanti kalau sudah menjadi pasangan suami istri yang sudah merasa kita atau seseorang itu menjadi miliknya. Jadi ini akan sangat berbahaya sekali. Kemudian kekerasan verbal ini dalam arti ucapan-ucapan atau segala sesuatu yang tidak mendukung kita, dalam arti mungkin mengejek, terlalu merendahkan, kemudian tidak mendukung, terlalu meremehkan. Nah, hal-hal semacam itu perlu dipikirkan apakah ini bisa dirubah meskipun dengan komunikasi yang intens. Apakah kebiasaan pasangan yang sering memojokkan kita, sering menghina kita, sering merendahkan kita, apakah ini bisa dirubah? Tetapi kalau misalnya ini tidak bisa dirubah, saya rasa jangan buang-buang waktu, karena nantinya kita menikah itu akan selamanya, dan bagaimanapun juga kita harus
atau kita akan saling memberi support pada pasangan untuk bisa saling maju mengeluarkan potensi masing-masing dan tidak mengekang dan juga tidak membatasi atau menghina. Itu akan sangat merendahkan semangat kita untuk bisa mengembangkan diri kita. Jadi pertimbangkan apabila ada pasangan Anda tidak melakukan kekerasan fisik tetapi dia melakukan kekerasan secara verbal, sering mencemooh, sering merendahkan, tidak pernah mendukung. Nah, itu perlu difikirkan lagi untuk dikaji lagi hubungannya supaya tidak menjadi bumerang di masa mendatang. Kemudian sifat pasangan yang berikutnya yaitu kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan ini bertingkah dan mengambil keputusan semau dia. Nah, ini tanpa kompromi, tanpa adanya diskusi. Nah, ini perlu dipertimbangkan juga. Apabila hal ini masih bisa dalam taraf-taraf yang masih bisa kita rubah supaya kita bisa merubah dia supaya bisa menjadi dewasa, itu it's okay, kita bisa melanjutkan lebih tinggi. Tapi kalau misalnya sangat-sangat kekanak-kanaan dan kemudian apabila kita tegur, kita sapa dengan sudah baik tetapi dia sikapnya marah dan tidak menerima, perlu dipertimbangkan ya, sahabat sayang pandang. Kemudian yang berikutnya, terlalu bangga pada diri sendiri. Hal ini dia sangat membanggakan dirinya, tetapi dia tidak menghargai Anda. Ini ada hubungannya ya dengan kekerasan verbal ya. Mungkin dia sangat membanggakan jabatannya, kedudukannya, tetapi dia tidak menghargai Anda, tidak mendukung Anda untuk bisa lebih maju. Mungkin pada saat ini, pada saat sebelum adanya pernikahan, mungkin dia lebih tinggi dan Anda mungkin di bawah dia. Nah, seharusnya kalau pasangan yang bagus, pasangan yang nyambung, ngobrol, komunikasinya enak, kita akan dukung supaya si pasangan ini bisa lebih sejajar atau bahkan bisa melebihi, nggak masalah. Itu biasanya harusnya ada dukungan. Tetapi kalau dia lebih menyombongkan diri, kemudian membanggakan diri sendiri, sedangkan dia tidak menghargai Anda, kita dalam pernikahan nantinya kita akan saling dukung, saling menghormati dan harus juga bisa saling mendorong. Nah, kalau dari awal ini sudah tidak ada hal seperti itu, apakah Anda bisa merubahnya? Tapi kalau misalnya ini sulit sekali untuk dilakukan, jangan buang-buang waktu, kita bisa mencari yang lebih baik lagi, yang bisa sefrekuensi dengan kita bisa saling dukung dalam menjalankan kehidupan ini. Hal berikutnya yaitu cek kembali perasaan Anda. Cek lagi perasaan Anda di hati yang terdalam, apakah benar-benar Anda ini sudah sejalan atau sudah tulus, sudah ikhlas, sudah cinta dengan pasangan Anda. Apakah ini bukan ketakutan saja, ketakutan menyakiti dia kalau misalnya Anda meninggalkan dia, atau takut kalau misalnya Anda tidak dengan pasangan, Anda takut kesepian? Apakah hanya itu perasaannya, ataukah karena sudah terbiasa terlalu dekat ya dengan keluarga? Misalnya gini, kita sudah berhubungan lama dan sudah seperti saudara, kemudian kita sudah dekat sama mamanya, kita sudah dekat sama adik-adiknya, jadi kita tidak enak kalau misalnya ada segala sesuatunya sampai putus, kita tidak enak. Apakah hal itu berlaku di hubungan Anda saat ini?
perasaan-perasaan tidak enak, perasaan-perasaan mengganjal ini, perasaan yang sudah terlanjur dekat dengan keluarga, sungkan kalau misalnya ini tidak terjadi, itu sebaiknya dihindari. Karena pernikahan itu akan berlanjut lama. Insya Allah sekali seumur hidup. Jadi mantapkan hati. Kita bisa lakukan sering-sering ngobrol dengan pasangan. Kita bisa lebih sering-sering juga ngobrol dengan hati kita, atau kita bisa sholat. Kita serahkan ke Yang Kuasa. Apabila ragu, kita biasanya akan mendapatkan pencerahan. Jadi jangan sampai perasaan tulus yang harusnya perasaan tulus ini hanya karena perasaan ketakutan, takut kesepian, kemudian takut dia marah, kemudian takut kalau misalnya saya putus dengan dia tidak akan mendapatkan yang lebih baik lagi, kemudian sudah terlanjur dekat dengan keluarganya. Kemudian apalagi ya, pokoknya ketakutan yang tidak ada hubungan dengan ketulusan Anda dalam menjalani hubungan ini, karena tidak adil bagi dia. Kalau dia misalnya sangat mencintai Anda, ternyata Anda hanya mempunyai perasaan semacam itu tidak adil bagi dia, tidak ada kejujuran. Jadi cek-cek kembali, dikomunikasikan lagi, dan juga insya Allah mungkin kita harus juga melakukan sholat istiqoroh yang mungkin bisa membantu kita untuk bisa memantapkan hati lebih tulus dan cinta untuk bisa menjalani di jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian poin yang terakhir yaitu hanya Anda yang antusias atau bersemangat dengan hubungan ini. Jadi misalnya Anda ini semangat sekali merencanakan masa depan, kemudian merencanakan apa-apa yang akan dilakukan nanti setelah menikah dan lain sebagainya. Tapi sedangkan pasangan Anda ini adem ayem, tanggapannya oh iya sekedarnya saja. Ini bisa dibicarakan ya sahabat selain pandang, apakah benar-benar pasangan kita ini siap menuju ke jenjang yang lebih tinggi, atau bahkan yang seperti poin sebelumnya, yaitu pasangan Anda merasakan ketakutan atau karena sudah merasa nggak enak, sudah terlalu dekat sama keluarga dan lain sebagainya. Nah itu cek ya sahabat selain pandang. Jadi sebaiknya kalau misalnya ingin melanjutkan yang lebih tinggi ini, idealnya ini kedua-duanya ini bersemangat, kedua-duanya ini ingin mewujudkan hal yang lebih tinggi. Misalnya dalam hubungannya ada perencanaan, kita akan nabung ya untuk perencanaan pernikahan, kita akan nabung untuk membeli rumah dan lain sebagainya. Nah ini kedua belah pihak ini bersemangat, antusias untuk mewujudkan cita-cita berdua. Nah ini akan lebih sangat positif sekali, ini akan lebih sangat bersemangat ya, kita akan sama-sama mendukung berdua. Tetapi kalau hanya kita sendiri yang bersemangat, perlu ditanyakan lagi keseriusan dari pasangan kita. Nah itu tadi ya sahabat selain pandang, mungkin itu ada beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan apakah dalam suatu hubungan ini bisa diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Semoga membantu ya sahabat selain pandang. Oke, sampai di sini video kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin sahabat selain pandang untuk bahas di sharing kita, bisa ditulis di kolom komentar, atau mungkin ada pengalaman sahabat selain pandang yang mungkin berkaitan dengan topik kita kali ini, bisa sharing di kolom komentar supaya bisa bermanfaat untuk yang lainnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung Slayeng Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Slayeng Pandang Channel upload video baru, sahabat Slayeng Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Follow juga IG dari Slayeng Pandang Channel supaya kita bisa lebih akrab lagi, kita bisa lebih kenal dekat lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Slayeng Pandang.